Tidak menggunakan array, maka kita akan menuliskan variabel yang berulang-ulang sehingga tidak efektif, sehingga datanya akan menjadi yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5, 4, 3, 2, 1, sehingga datanya yang kalau tadi isinya data misalnya kita isi kotak menjadi terbalik, jadi seperti kita lihat. Halo, jumpa lagi dengan Babe Busa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas lancar, dimurahkan rezeki dan barokah. Pada video-video Babe sebelumnya, playlist tutorial sudah membahas tentang bagaimana belajar program C++ bagi pemula. Nah, pada video kali ini, Babe akan berbagi pengetahuan tentang sistem basis data dalam pemrograman. Yuk ikuti Babe berbagi pengetahuan tentang sistem basis data dalam pemrograman. Untuk melanjutkan, jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman yang lain supaya channel Babe terus berkembang. Nah, untuk mengawali pembahasan tentang sistem basis data, Babe di awal hanya akan menjelaskan tentang pendahuluan dulu. Jadi apa itu basis data dan kegunaannya bagaimana? Nanti kita berikan contohnya. Oke, sebelum membahas lebih detail tentang sistem basis data, kita ketahui dulu apa itu data. Data adalah sebuah value atau nilai yang sebelumnya sudah dilakukan observasi. Sebetulnya data merupakan representasi dari dunia nyata, bisa berupa simbol, objek, atau gambar yang mempunyai arti. Misal dalam akademik ada nama mahasiswa, program studi, kemudian ada nomor pokok mahasiswa, atau mungkin bahkan tempat tanggal lahir dan lain-lain. Buku misalnya bisa berupa jumlah halaman, judul, pengarang, dan lain-lain. Nah, itu secara simpel mengenai data. Menyimpan data dalam keseharian secara elektronik atau menggunakan komputer itu bisa menggunakan berbagai macam, misalnya dengan notepad, kemudian menggunakan Excel, ya, dan menggunakan MS Access, ya, dan lain-lain, banyak sebetulnya. Nah, sistem basis data ya, bisa dianalogikan dalam bentuk lemari arsip. Ya. Di dalam sebuah lemari arsip tersebut terdapat beberapa data. Nah, data-data dalam lemari arsip itu bisa bermacam-macam dokumen. Dengan demikian, lemari arsip tersebut adalah merupakan basis data atau sumber data. Nah, untuk mempercepat olah data perlu dibuatkan suatu sistem basis data. Jadi sekarang sistem basis data itu apa? Nah, sistem basis data itu sebetulnya merupakan kumpulan data operasional yang saling berkaitan dengan rangkaian minimum. Rangkaian minimum itu apa? Tidak rusak, yang digunakan oleh beberapa aplikasi dalam suatu usaha secara bersamaan atau enterprise atau data enterprise. Data enterprise itu merupakan pengolahan data yang sering digunakan sehari-hari dalam suatu perusahaan. Nah, kalau kita menyimpan sumber data dalam lemari arsip, kadang-kadang bisa bermunculan masalah, berbagai masalah. Yang pertama misalnya kapasitas. Nah, dalam penyimpanan data semakin banyak yang disimpan, ruangan akan semakin sempit dan semakin lama akan sulit dalam pengelolaan. Yang kedua, kecepatan. Jadi semakin numpuk datanya, kemudian kita akan mencari data yang akan menjadi lambat. Kecepatannya akan menjadi lambat. Belum menyangkut tentang keamanan. Nah, di situ kesulitan pencarian data atau data hilang dan lain-lain. Nah, ada satu lagi mungkin duplikasi. Jadi dalam lemari arsip bisa terjadi beberapa data yang sama terduplikasi atau redundant istilahnya. Nah, itu kelemahan-kelemahan kalau kita menyimpan
dokumen menggunakan lemari arsip. Berbeda jika kita merancang sistem basis data dengan berbantukan teknologi informasi. Nah, sekarang kenapa dalam menyimpan data dibuatkan suatu sistem database? Jadi alasan yang pertama, karena pemakaiannya banyak dan akumulasinya besar, sehingga sulit untuk mengontrol. Oleh karena itu perlu dibuatkan tempat atau wadah dan dilengkapi dengan kontrolnya, ya. Baik itu wewenang pemakaiannya maupun aturan penggunaannya. Yang kedua, alasan yang kedua, karena pemakaiannya banyak, ya, tetapi wadah atau tempatnya satu, apabila mau berkembang dari satu sisi tanpa mengganggu sisi yang lain, sehingga perlu dipisahkan antara program dan data, atau istilahnya data independen. Nah, alasan yang ketiga, untuk memudahkan proses pemeliharaan file dan menjaga redundancy atau rangkap data. Nah, kalau ada pertanyaan begini terkait dengan redundant atau rangkap data, apakah redundant atau redundancy tidak diperbolehkan dalam pengolahan data? Nah, redundancy atau rangkap data bisa diterapkan jika untuk mengurangi kesalahan, akan tetapi diterapkan secara pas atau tepat, atau istilahnya redundancy minimum. Nah, redundancy dalam database harus jelas batas-batasnya, karena kalau berlebihan justru akan merusak data itu sendiri. Dengan merancang suatu database, kita bisa menyelesaikan masalah atau solusi, ya. Misalnya satu, tentang efisiensi ruang penyimpanan. Kalau menggunakan lemari arsip disimpan dalam rak arsip, tentu jika sudah penuh akan sulit. Nah, tetapi dengan menggunakan sistem basis data bisa disimpan di hard disk, atau kalau sudah online itu bisa menyimpan data di cloud atau istilahnya di awan, ya. Tidak memerlukan hard disk, tapi menggunakan server yang menangani data-data tersebut. Yang kedua, kecepatan. Kita mengakses lebih mudah atau lebih cepat. Berbeda dengan lemari arsip, semakin besar datanya, semakin sulit pengelolaannya. Nah, tentang ketersediaan, ini juga dengan menggunakan database, ketersediaannya itu akan mudah untuk diatasi. Misalnya data sudah rusak, sulit untuk diatasi, tapi dengan sistem database bisa teratasi, dan dalam pencarian akan lebih mudah terkait dengan kelengkapannya. Misalnya di bagian akademik, mencari atau menanyakan data mahasiswa, tidak cukup hanya nama saja, tapi NPM, nomor pokok mahasiswa, kemudian semester, mungkin mata kuliah dan lain-lain. Nah, itu merupakan kelengkapan data. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keamanan atau security. Pada era sekarang, dalam database memerlukan keamanan data supaya bisa terjaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kebersamaan pemakaian yang berikutnya, ya, itu juga keuntungan dengan menggunakan sistem database. Jadi kebersamaan pemakaian atau istilahnya shareability. Dalam database kita menggunakan aplikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama. Misalnya dosen mengelola data secara bersama-sama dengan bagian akademik dan mahasiswa. Berbeda dengan lemari arsip yang menggunakan hanya petugasnya saja, tanpa bisa digunakan secara bersama-sama. Kalaupun bisa, harus melalui izin. Karena dalam sistem database itu harus dapat digunakan oleh beberapa aplikasi secara bersama, maka untuk memudahkan pencarian antar file harus direlasikan atau dikoneksikan atau dihubungkan, ya. Sehingga sistem basis data itu bisa diartikan berupa kumpulan-kumpulan file
yang saling berelasi. Nah, relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap-tiap file yang ada. Salah satu data menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam lingkup perusahaan atau instansi. Oke teman-teman, sekarang sudah mulai paham ya tentang database. Nah, hanya di lapangan kadang-kadang banyak orang penerapan sistem database masih banyak yang memahami salah paham, bahwa beberapa orang menganggap seperti MySQL, kemudian Oracle, kemudian ada PostgreSQL, kemudian MS Access dan lain-lain, ini adalah sebuah database. Padahal ini adalah database manajemen sistem atau DBMS yang merupakan sebuah aplikasi untuk mengolah basis data. Jadi ini bukan basis data, tapi DBMS yang merupakan aplikasi untuk mengolah basis data, termasuk membuat relasinya. Nah, ini contoh salah satu program sistem basis data yang dibuat dengan coding menggunakan bahasa pemrograman. Walaupun ini contoh sudah terlalu lama, tapi masih layak untuk digunakan sebagai basis data. Nah, sobat-sobat semua yang mau belajar coding, silahkan ikuti di playlist Babe cara belajar coding. Scroll ke bawah, video-video Babe pada playlist tutorial belajar coding. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih paham apa itu sistem basis data. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sebetulnya siapa saja pengguna database itu? Nah, pengguna database itu ada database administrator, ada programmer, ya, ada pengguna aplikasi, dan yang tadi adalah pengguna akhir. Nah, sekarang tugas database administrator itu apa? Database administrator itu bertanggung jawab dalam pengelolaan basis data, mulai dari mendefinisikan pola struktur data, mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses, kemudian memberikan kekuasaan pada user untuk mengakses data, kemudian memantau kinerja sistem, menentukan keamanan data, dan juga termasuk merencanakan backup atau recovery. Nah, tugas DBA ini paling tinggi derajatnya karena sebagai pengelola suatu sistem basis data, mulai dari membuat pola sampai dengan merancang suatu database. Nah, kalau programmer itu tugasnya membuat suatu aplikasi dengan bersumber dari data yang sudah dibuat oleh DBA. Ini identik dengan tukang coding. Jadi teman-teman yang bisa mengoding keren, jadi tukang coding. Yang berikutnya pengguna aplikasi. Nah, pengguna aplikasi ini sebetulnya sebuah pengguna yang memberikan perintah-perintah tambahan pada basis data. Pengguna aplikasi bisa dikatakan sebagai admin. Jadi DBA sebagai pengelola, programmer yang membuat program, dan pengguna aplikasi sebagai admin. Nah, yang paling ada adalah pengguna akhir atau user. Jadi pengguna database yang paling akhir. Oke, sobat-sobat semua, sampai di sini pembahasan tentang sistem basis data, dan pada video-video selanjutnya akan dibahas mengenai perancangan basis data. Terima kasih untuk sobat-sobat semua yang sudah menonton video Babe, semoga bermanfaat. Yuk, sampai ketemu next video.